sebagai media sarana kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ridho Allah Subhanahu wa taala ini disimbolkan di dalam bahasa Al-Qur'an maupun As-Sunnah yaitu dengan bentuk surga. Jadi tabsyir atau kabar gembira berupa surga ini merupakan gambaran atau simbol dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu intinya. Sehingga kita mengartikan surga ini jangan hanya sekedar kita membayangkan kenikmatan-kenikmatan bidadari dan lain sebagainya, tapi yang paling utama di sini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena digambarkan orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Orang yang ridha kepada Allah dan Allah meridhoi mereka. Lah untuk mendapatkan ridha Allah SWT yang kita simbolkan dengan surga ini sebenarnya persyaratan yang paling utama adalah keimanan. Ya. Iman inilah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun amal perbuatan kita, seberapa besar atau kecil amal perbuatan kita, asalkan dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan baik, laki-laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dengan wa huwa mu'min, iman, maka di dunia kita akan mendapatkan dari Allah SWT falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kita hidup yang baik. Nah, hayatan thayyibah itu hidup yang baik. Makna dari thayyibah di sini bukan berarti hidup yang harus bergelimang harta atau mempunyai pangkat yang tinggi atau mendapatkan berbagai macam prestasi, kesuksesan yang bisa diukur dengan materi atau yang nampak. Tetapi hayatan thayyibah ini adalah hidup yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi kita di dalam memaknai thayyibah ini jangan kita artikan sesuatu yang bisa diukur, ya, diukur dengan yang bersifat material. Kalau harta itu kaya miskin, ya. Kalau kedudukan itu punya pangkat dan tidak. Kalau masalah pendidikan punya titel atau tidak, pandai atau tidak, bukan itu. Ya. Thayyibah itu apapun yang mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut. Seperti kalau kita kenal istilah halalan thayyibah. Halal itu ada ukurannya. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ada sudah. Ini halal, ini haram. Proses semacam ini menjadikan halal, proses semacam ini menjadikan haram dan seterusnya. Ada aturannya. Cuma kalau thayyibah ini tidak ada ukurannya. Thayyibah itu yang pasti yang mendatangkan maslahat. Kacang, mente, melinjo itu halalan, tapi bagi orang yang asam urat tidak thayyibah itu. Karena mendatangkan mudarat, malah cenut-cenut persendiannya. Ya, jadi thayyibah itu yang baik. Sehingga hayatan thayyibah itu tidak ada ukurannya. Ada orang yang dengan melarat, dia itu malah mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Ada orang itu yang dengan bodoh, dia
mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Ada yang orang itu dengan lemah, kalau perlu sakit-sakitan, tapi itulah hidup yang mendatangkan maslahat dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa diukur. Ya. Sehingga Allah SWT berjanji orang-orang yang melakukan amal perbuatan baik dengan dilandasi iman, Allah di dunia akan memilihkan hayatan thayyibah. Makanya ada doa, Allah maj'al muradaka fina khaira. Ya Allah, jadikanlah kehendakmu baik untukku. Apapun yang dikehendaki Allah untuk diri kita, kalau mendatangkan kebaikan kita harus bersyukur, itulah yang terbaik. Mungkin sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Tapi mungkin yang mendatangkan kebaikan itu sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak kita harapkan, atau secara umum banyak orang yang tidak mengharapkan. Sakit barangkali semua orang, ya bisa dipastikan lah, semua orang tidak menginginkan. Tidak ada orang yang minta sakit. Ya Allah berikanlah saya sakit, tidak ada. Tetapi belum tentu sakit bagi seseorang itu mendatangkan mudarat, tapi malah justru mendatangkan maslahat. Kan banyak orang-orang yang ketika sakit ini bisa lebih sering berzikir karena balik kelaran, akhirnya yang disebut ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, balik ya Allah karena sakit. Di satu sisi ketika dia sehat malah dia tidak pernah berzikir. Jadi thayyibahnya orang ini adalah sakit. Ini sebuah contoh yang ya umum lah, kita bisa melihat peristiwa semacam itu banyak di sekitar kita. Ya. Ada orang yang thayyibahnya itu melarat, ya sudah, ya. Kemelaratan itu maka baginya merupakan sesuatu yang baik karena mendatangkan maslahat. Ya. Alhasil orang yang melakukan amal kebaikan yang dilandasi dengan iman, ini pasti di dunia Allah akan, ini janji Allah. Kalau janji Allah itu pasti. Kalau sudah ditegaskan dalam Al-Quran, kita tidak perlu mengucapkan insya Allah karena sudah pasti. Sodako wa'dah, Allah adalah yang benar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Wong merpati saja tidak, ya, kenapa? Merpati tak pernah ingkar janji, apalagi Allah. Masuk kalah ambek merpati, ambek doro kalah Gusti Allah ya. Kalau sudah semacam itu Allah menegaskan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, bukan itu saja, tidak usah khawatir karena besok di akhirat walanajzim ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, pahalanya tidak akan habis, besok di akhirat juga diberikan dan mendatangkan ridha Allah SWT yang kita simbolkan dengan surga tersebut ya. Lah ini juga dipertegas oleh Allah SWT. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga, kalian tidak akan mendapatkan ridhonya Allah hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah. Jadi iman ini yang merupakan faktor utama yang mendatangkan ridha Allah, yang menghantarkan kita ke surga yang semua orang pasti mendambakan dan mengharapkan. Lah akan tetapi iman ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, al-iman yazidu wa yanqus, iman ini bertambah dan juga bisa berkurang. Iman ini ada grafiknya, iman ini bisa naik turun, iman ini dinamis, tidak stagnan. Iman selalu naik turun, dinamis.
Sehingga sesuatu yang dinamis, sesuatu yang ada grafiknya itu pasti ada peringkatnya, ada levelnya, ada kelasnya, ada grade-nya. Ya. Makanya ada orang yang mempunyai keimanan malaikat. Ada orang yang grade-nya imannya seperti imannya para nabi, imannya para orang-orang soleh ahli ibadah, ada imannya orang awam dan lain sebagainya. Ya. Inilah iman. Sehingga dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah SWT yang selalu berusaha kepingin berbuat baik dan meraih ridha Allah SWT, yang harus kita perhatikan di samping bagaimana kita mengistiqomahkan bahkan meningkatkan ibadah kita, aktivitas ibadah kita, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas iman kita. Bahkan kita harus berupaya untuk menyempurnakan dari hari ke hari kualitas keimanan kita. Sehingga kalau iman ini nanti naik, iman ini akan semakin sempurna, walaupun kuantitas ibadahnya itu sama dengan hari-hari biasanya atau sebelumnya, tetapi dengan kualitas iman yang semakin meningkat, maka otomatis balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga ikut meningkat walaupun kuantitas ibadahnya sama. Ya. Barangkali ini juga pernah saya sampaikan di majelis ini dan sudah pernah saya ilustrasikan. Ya. Jadi iman ini antara satu orang dengan yang lainnya ini kadang tidak sama tingkat keimanannya. Lah ketika orang-orang yang tidak sama tingkat keimanannya ini melakukan ibadah yang sama, semisal kita tadi sholat maghrib bersama, mulai takbiratul ihram sampai salam bersama-sama, sehingga yang kita lakukan kan bisa dikatakan sama, energi yang kita keluarkan sama, durasi waktu yang kita habiskan sama. Tetapi kalau ada perbedaan kualitas keimanan antara satu dan yang lainnya, otomatis pahala yang didapatkan berbeda. Bisa diterima Pak ilustrasinya? Jadi sama, nggih nglakoni sami. Maghrib itu 3 rakaat, apalagi berjamaah kan berarti kan takbiratul ihram sampai salamnya kan bersama. Berarti durasinya sama, waktu yang dibutuhkan sama, energinya insya Allah juga sama. Karena gerakan kita sama. Lah, tapi kalau imannya berbeda, walaupun jejer, walaupun mungkin imamnya dan makmumi, kalau imamnya sama makmumnya itu imannya, kualitas imannya pada saat itu lebih tinggi makmumnya, ya makmumnya lebih banyak, yang itu lebih banyak yang akan diperoleh balasan dari Allah daripada imamnya walaupun imam sekalipun. Karena apa? Kualitas imannya yang berbeda. Makanya ilustrasinya kan seperti pemain bal-balan, pemain sepak bola Tegal Gondo dan sekitarnya ambil Itali ya. Loh, kalau main di lapangan yang resmi, lapangan Tegal Gondo ini sama dengan lapangan di Itali Pak, artinya ukurannya iya kan, lapangan sepak bola kan sudah standar internasional, ombone piro ya, istilahnya luasnya berapa, panjang kali lebarnya, terus gawangnya itu dhuwure sak piro, mboe sak piro, pemainnya sama-sama 11, prit 45 menit satu babak, aturannya juga sama, sehingga resikonya juga sama, dijegal ya podo, iya sama saja, Itali sama Tegal Gondo sama, capeknya juga sama. Tapi setelah main bayarannya loh kok enggak sama, padahal yang dilakukan sama, durasinya sama, capeknya sama, resikonya sama. Kenapa enggak sama?
kelasnya berbeda. Liga Kalsio sama Liga Tegal Gondo itu beda. Tarkam dengan padahal podo itu sing dilakoni sama itu. Mungkin apa nggih? Nah, itulah gambarannya gitu loh. Iman juga gitu. Makanya kan kita kadang-kadang ketika punya hajat, ketika kita punya masalah, kita minta doa sama orang-orang yang kita anggap orang ini adalah orang yang soleh. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ada hajat, ada masalah, pergi kepada Rasulullah SAW, doakan saya ya Rasulullah. Lu apa para sahabat tidak bisa baca doa sendiri? Bisa. Ya, doa bahasa Arab bisa, orang-orang Arab ini semuanya. Para sahabat bisa berdoa sendiri, tapi kenapa minta doa kepada Rasulullah? Itu secara tidak langsung mengakui podo dongo nih, tapi kalau sing Rasulullah sing dongo seje. Kenapa? Karena tingkat kualitas imannya berbeda. Kita kadang ke orang soleh, ke kiai, minta doa, yai nyuwun pendonga nih, kalau nggak ada hajat, saya punya masalah. Akhirnya sama yai, ya wis, muga-muga hajate dikabulno Gusti Allah, muga-muga masalah ini berikan jalan keluar oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillah waladhdallin, amin dikon mulih wis. Pun sampun kula badhe istirahat niki. Kiai matur suwun, alhamdulillah. Pulang lega rasanya. Ya, ketemu kanca teko ndi ya? Teko yai mau. Lapo? Jaluk donga. Aku duwe masalah, aku duwe hajat. Terus dongane apa ya? Alhamdulillah di Fatihah aku mau. Jadi kanca, rek Fatihah nang omahku gak usah dadon nang yai ya. Sumpah persis Fatihah ambek yai aku. Bismillah sampai waladhdallin persis pelek gak buak wis ini. Ya. Jare kanca nih, rek Fatihah persis, tapi rek yai ambek dapuranmu ya siji rek ngono. Gak mantep blas aku lho. Kenapa? Karena kualitas iman itu. Nah, ini gambarannya ya. Sehingga iman ini yang penting adalah bagaimana kita selalu berusaha mempertahankan, jangan sampai iman kita ini turun atau mudah turun lah. Kalaupun waktu turun ya kita berusaha untuk bisa menaikkan kembali, untuk menstabilkan kembali ya. Ini yang harus kita upayakan. Jadi iman ini bahaya. Iman ini jangan dianggap aku iman. Enggak, iman ini yazidu wa yanqus, naik turun ini. Bahkan di zaman akhir bukan naik turun saja ini. Muncul menghilang disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang maknanya ada orang yang iman pada pagi hari, sore sudah kafir, sorenya iman, besok pagi kafir. Bukan hanya turun kalau ini sudah. Iya. Kan banyak itu model-model kayak gitu itu. Artinya orang-orang zaman akhir ini tambah berbahaya imannya. Wis mantep kali kate milih Syiah, kena serangan fajar, amplop ngono tok berubah langsung gitu. Itu kan banyak peristiwa kayak gitu ya. Itu juga menggambarkan kualitas keimanan ya. Lah untuk menyempurnakan keimanan, untuk selalu menjaga stabilitas keimanan, ini tidak bisa tidak harus dibarengi dengan yang namanya ma'ruf, kebaikan yang harus kita upayakan. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan sempurna keimanannya sampai engkau menjadi orang-orang yang saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Tahabbu itu artinya saling. Jadi ada dua pihak. Ada dua pihak atau lebih. Disebutkan oleh Rasulullah, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apakah kamu ingin aku tunjukkan akan sesuatu di mana kalau engkau melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Apa itu?
afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum, sebarkanlah assalam, kedamaian, kerukunan, napa malih Pak? Nggih wis niku lah pokoke nggih, kedamaian, kerukunan di antara kalian. Rawahu Muslim. Maka disimpulkan di sini dalam kitab Kasyful Ghummah. Kasyful Ghummah ini kitab yang bermakna penyingkap kesedihan dan kegundahan. Sengaja akhir-akhir ini kitab ini saya baca karena saya sering melihat orang sumpek sekarang ini. Melihat orang sedih sumpek. Ya. Bahkan saya sering bertemu orang itu roto-roto sambat daripada syukuri. Jadi banyak orang sumpek. Sampai ketemu orang 10 sing sambat 15 sampean. Iki ono sing luwe-luwe sambate. Makanya dengan harapan nanti insyaallah kesempatan kita bermajelis insyaallah ini akan saya baca sampai khatam insyaallah. Ini kalau 2 bulan sekali insyaallah tahun 2030 khatam insyaallah ini ya. Larang bulan pisan kadang bolos ya. Tapi tidak apa-apa sak nutut-nututi insyaallah ndak sampai insyaallah ya. Maka disebutkan fa anta taro annahu ja'alal iman sababan lidukhulil jannah. Anda bisa menyimpulkan dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman sebagai penyebab masuknya ke surga. Wa ja'alal mahabbah sababan likamalil iman, dan menjadikan rasa cinta sababan sebagai sebab likamalil iman, untuk menyempurnakan iman. Wastona'ul ma'ruf, dan melakukan kebaikan. Melakukan wastona itu melakukan kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain ya, membuat kebaikan. Membuat kebaikan, melakukan kebaikan yang dirasakan oleh orang lain, huwa a'dhamul asbab wa aqrabul abwab litakwiyati awasiril mahabbah bainal muslimin. Membuat kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain, orang-orang di sekitar kita, adalah sebab-sebab yang paling agung, wa aqrabul abwab, dan pintu yang paling dekat, litakwiyati awasiril mahabbah, untuk memperkuat alasan kita saling mencintai bainal muslimin, antara orang-orang muslim. Wa takribil mu'minin ilal mu'minin, dan memperkuat kedekatan kita, keakraban kita antar orang-orang mukmin. Oleh sebab itu di hadis ini secara diperinci ya, dibuat detail apa saja sih yang membuat kita menunjukkan begitu luasnya ma'ruf. Kalau kita mau, sebenarnya sangat mudah sekali, walaupun tanpa modal, kita membuat kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita, yang ini akan menjadi penyebab kita menjadi saling mencintai antar orang-orang yang beriman. Sekali lagi, antar orang-orang yang beriman. Lah, orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ditegaskan dalam beberapa banyak hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh beberapa hadis ini diriwayatkan oleh disebut syaikhon ya, syaikhon, dua syekh besar, sahihain, syaikhon, dua syekh yang memberikan atau yang menyampaikan hadis-hadis sahih, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Salah satunya
dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, man mata wa huwa qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dan dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Karena dengan la ilaha illallah berarti dia seorang mukmin. Disebutkan lagi dalam sebuah hadis, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah. Ada yang wa huwa ya'lamu annallaha haqqun. Barang siapa mati dan dia mengerti, dia mengetahui, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, atau sesungguhnya Allah adalah hak, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Sampai ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, salah satu sahabat, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri, Rasulullah menjawab dengan tegas, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pernah mencuri maupun pernah berzina. Nah, ini penting ya kita fahami hadis ini dan kita masukkan dalam hati, sehingga kebaikan kita ini tidak terbatasi dengan hanya sekedar organisasi kita, partai kita, atau lingkungan kita, supaya tidak seperti itu, karena iman ini luas. Kalau Allah SWT saja memasukkan orang-orang yang beriman itu walaupun dengan track record dia pernah zina dan pernah mencuri, apalagi kalau hanya sekedar kita berbeda akan madhab. Berbeda madhab itu bukan maksiat ya, itu merupakan hasil ijtihad. Kenapa kadang-kadang kita membatasi kebaikan? Oh, kira gak nang golongan ojo iku golongan liya iku, ojo iku duduk wonge dhewe iku, ojo iku duduk kelompoke dhewe. Loh, kok sempit sekali kita. Ya. Allah saja tidak mempersempit, kita malah mempersempit. Ya, di sini semangat ma'ruf ini kita kita sebarkan kepada saudara-saudara kita sesama Muslim. Biarlah ketika kita berbeda madhab, ketika kita berbeda cara menerjemahkan, cara mengaplikasikan dalil-dalil, kadang dalilnya sama cuma tidak sama cara mengaplikasikan karena ini hasil ijtihad. Biarlah itu berjalan, perbedaan itu kita nikmati saja perbedaan itu, tapi tetap kita harus punya keinginan, kita kepingin ifsa'us salam, menyebarkan kedamaian, menyebarkan kerukunan, menyebarkan kebaikan kepada siapapun yang meyakini adanya la ilaha illallah. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam disebut bab awal tapi di sini tidak disebut bab awal ya. Pokoknya di awal kitab ini setelah pembukaan, beliau Syed Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki sebagai pengarang kitab ini mengatakan anwa'ul ma'ruf, kebaikan yang bisa kita lakukan itu ada dua secara garis besar, dua jenis ya. Al-ma'ruf nau'an, ada dua jenis, yaitu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan ya. Dari sini saja bisa kita bayangkan bahwa untuk berbuat baik itu tidak harus bisa berbuat, bisa berkata saja orang sudah bisa berbuat baik ya. Bisa berkata saja orang bisa berbuat baik, apalagi bisa berkata dan berbuat, insya Allah dia punya kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan ya. Fal qaulu, adapun jenis perkataan yang disebut ma'ruf kebaikan adalah tibul kalam wa husnul bishri wa tawaddud bijamilil qaul, yaitu kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, kata-kata yang
kata-kata yang ya baik gitu ya, thayyib ya. Dan kata-kata yang mengandung al-bishri, menggembirakan. Kata-kata yang bisa menggembirakan, membahagiakan. Wa tawaddud, dan yang menumbuhkan yang namanya rasa cinta, rasa sayang. Ya. Tentunya bijamilil qaul, dengan kata-kata yang bagus. Ya. Saya kira kita faham, kita sangat mengerti tentang peran kata-kata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kata-kata ini kita bisa memberikan kebaikan pada orang, tapi juga bisa memberikan keburukan pada orang lain. Ya. Sampai ini gambaran ya, bahwa kata-kata itu begitu luas sekali efeknya, akibatnya, sampai ada istilah lidah tak bertulang. Itu gambaran bahwa lidah, yang berarti di sini kata-kata ya, atau lisan, nah itu tidak bertulang, artinya bisa berbicara apa saja dan bisa menghasilkan berbagai macam reaksi. Ya. Tidak sedikit orang yang dengan kata-kata dia bisa menjadi orang yang terhibur dari kesedihan. Tidak sedikit dengan kata-kata orang bisa termotivasi. Tidak sedikit orang yang dengan kata-kata orang ini bisa semangat untuk meraih berbagai macam kesuksesan. Tidak sedikit orang dengan kata-kata dia bisa terinspirasi dan lain sebagainya. Ya. Tapi tidak sedikit pula dengan kata-kata ini orang bisa menjadi marah, bisa menjadi chaos juga, ya, bahkan bisa persaudaraan menjadi rusak, terpecah, kerukunan bisa hancur gara-gara kata-kata. Ya. Makanya sampai ada istilah tumbak cucuan. Nah, ini kan senjatanya cuma cucuk tok. Cucuk itu kata-kata. Ya, kalau bahasa kita sekarang provokator. Nah, makanya hati-hati ya, kata-kata ini harus benar-benar dijaga. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, salamatul insan fi hifdil lisan. Ya. Selamatnya orang itu salah satunya penyebabnya itu dari omongan, ya, dari lisan ini. Makanya walaupun organ tubuh kita yang bernama lisan atau bibir atau mulut ini kelihatannya sepele ya, ini tapi luar biasa ini perannya ini. Ya. Sampai kalau kita melihat bahasa saja ya, bahasa Jawa ya, bahasa Jawa, lisan ini bahasanya paling banyak ini. Ungkapan mewakili lisan ini paling banyak. Dan sebutannya itu tergantung dari bukan bentuknya yang bagus atau apa enggak, tapi tergantung dari kualitas atau dari bagaimana kata-kata yang keluar darinya. Ya. Kalau kata-katanya bagus itu jadi lisan. Nah, lisan. Rodok gak enak lambe. Lambemu menengoh nih. Lambe, cangkem itu sudah mulai kasar, itu sudah. Kita ndak mungkin kan, koyok kula ngeten ceramah kan jenengan mboten mungkin. Lambene lho kan mboten mungkin kan nggih, jenengan nglambi-nglambiaken kula kan nyangkem-nyangkemno kan ndak mungkin ya kenemenen jenengan dong. Saya mengatakan suatu yang baik kok nggih. Mesti jenengan kalau mau menyebut, terpaksa menyebut bagian organ tubuh saya yang ini pasti lisan. Karena apa? Karena jenengan mendengarkan kata-kata yang insya Allah manfaat baik dan berdasar. Tapi nek omongane gak karu-karuan, weh lambemu menengok, cangkemmu bisa lebih. Waduh, kalau itu tingkat
apa kerusakannya parah itu cocotmu gitu, congor. Mungkin apa nggih? Sok jeplak congor iku masyaallah. Lha iki kok iso lambene padahal kaya ngono, nggih. Sigar jambe rek guyu untune kaya wiji timun tapi dicongor-congorno ambek wong. Kenapa? Ya karena kualitas kata-katanya. Dia ndak pinter memanage kata-katanya itu. Ya, makanya di sini kata-kata ini penuh dengan kebaikan. Makanya harus hati-hati. Wal ba'itsu alaihi husnul khuluq wa riqqatut tab'. Dan yang bisa mendorong kata-kata yang bagus itu tetap kembalinya pada husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, kalau sudah pribadi atau bersihnya tabiat. Kalau tabiatnya memang baik, kata-katanya ya insya Allah keluarnya baik. Orang yang suka ngomong kasar itu sudah menunjukkan bahwa tabiatnya kasar. Ya. Orang yang suka ngomongnya nyelekit, yaitu tabiatnya memang tabiat nyelekit itu. Ya. Itu apa gambarannya. Sehingga dari sini kita sudah mendapatkan pelajaran kalau kita kepingin selalu berbuat ma'ruf untuk menyempurnakan keimanan kita, untuk menjaga stabilitas keimanan kita harus menjaga lisan kita. Tetapi kata-kata baik itu pun di sini disebutkan lakin la yusrifu fihi. Fayakunu mulqan madmuman, tapi jangan berlebihan. Ngomong apik sekalipun jangan berlebihan, memuji orang juga jangan berlebihan karena akan menjadi apa? Mulqan itu menjilat. Ya, apa? Omongan yang bersifat menjilat. Kita saja kalau ada orang yang memuji kita berlebihan ya kita tidak akan nyaman. Bahkan kita akan menilai orang ini bukan orang baik kalau terlalu memuji berlebihan. Ya. Bahkan bisa madmuman, justru tidak, itu bukan memuji tapi itu juga termasuk merendahkan. Lu benar. Saya sendiri merasakan itu ya, kalau saya kadang-kadang ya kan sering dipanggil di depan publik ya istilahnya, di depan publik. Ceramah agama yang disampaikan oleh ya sebenarnya cukup sing biasa-biasa ya. Ya kayak pantas-pantasan ais ustad apa ya. Apa kayak Al-Mukarram ya kapola wis Indonesia. Ndak juga ndak apa-apa. Tapi kalau berlebihan kita juga tambah risih kan. Saya pernah itu saking nemeni opositas belajar ngemsi tahu apa cek ketokane anu, tapi korbannya kan jadi saya. Ya. Itu kata-kata itu labelnya atau predikatnya orang top-top itu disematkan saya Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arif Billah, Romo kayak Romo pisan. Waduh iki. Awak gak nggo teken kayak Romo-romo barang ini. Romo iki kok ndak enak jadi Romo iku. Engko rek ana maling diwadulno awakan malan ya. Romo ana maling. Ini tambah ndak enak kita. Lapo sih ngono koyo kakan pola. Biasa-biasa Pak ya. Makanya kalau kita yang biasa di depan masa ini kalau dilabeli sing macam-macam wis tambah ya kakean al itu tambah gak enak tambahan Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Qahal, Al-Mari, Al-Kalin. Ya, enggak ya. Jadi di sini wa in tawassat waqtasid fahuwa birrun mahmudun. Kalau proporsional ya, proporsional dan juga yang sederhana itu malah justru akan menjadi kebaikan yang terpuji. Ya. Yang kedua wal amal, kebaikan itu bersifat perbuatan. Intinya perbuatan yang disebut amal itu kalau mengandung apa? Badlul jah, orang yang mengorbankan apa ya kepentingan pribadi. Jah itu
gengsi atau prestis, nama besar. Nah, itu bukan itu yang dicari. Jadi dia mencueki nama besar, apa prestis atau cek. Makanya sesuatu kebaikan tapi yang di situ ada unsur untuk meningkatkan jah itu gengsi, nama besar, atau apa Pak? Elektabilitas. Nah, cek dipilih, nah, ngono-ngono iku ya. Nah, itu atau mempertahankan status quo. Nah, itu namanya bukan ma'ruf itu. Bukan ma'ruf. Ya apik wis ya lumayan lah wis ngekeki. Cuma itu ndak masuk ma'ruf. Jadi jenengan memberikan sesuatu ditempeli fotonya awake dhewe. Lah itu termasuk bukan ma'ruf. Ya. Hand sanitizer dikai fotone. Lah itu juga ma'ruf itu, bukan ma'ruf itu. Jadi hal semacam itu bukan termasuk ma'ruf. Ya. Makanya saya tadi mau bukan kok ono fotone gak sido wis kok pas teko anu. Nah. Ya. Kok mendel sedanten iki? Mboten apa? Oh niku kula kei contoh ngoten lho, contoh. Jadi ma'ruf itu harus badrul jah. Harus menghilangkan jah. Tapi misalnya ada seperti itu, nggih mboten usah dipaido, nggih mboten apa. Oh. Tapi jangan berharap itu disebut ma'ruf. Nah, tapi timbane gak ngekeki ya gak apa. Oh, ngoten lho nggih. Dadi nggih mboten usah dipaido wonten tiyang ngekeki kudu diumumno. Nggih jangan umumaken mawon mboten apa. Oh. Tapi di hadapan Allah itu ma'ruf wallahu a'lam, karena ma'ruf itu mengandung badlul jah. Badlul jah. Jadi tidak ada unsur prestis, penghormatan atau nopo nikulah nggih, gengsi dan wa isafu bin nafsi. Jadi ada pengorbanan diri. Harus ada pengorbanan diri. Artinya orientasinya bukan untuk dirinya tapi orientasi untuk orang lain. Terus wal mauna finna ibah. Ya. Ma'ruf itu juga mengandung unsur menolong, membantu, meringankan orang yang sedang kesulitan, sedang terkena musibah. Ya. Wal ba'itsu alaihi hubbul khair linnas, dan yang bisa mendorong itu semuanya adalah rasa cinta, seneng dengan kebaikan orang lain. Bukan kebaikan di diri. Kalau perlu dirinya tidak dianggap baik, yang penting koncoku, dulurku enak, apik, seneng. Gitu. Wa isarus shalah, dan mengutamakan kebaikan lahum bagi orang lain. Yang diutamakan kebaikan orang lain. Makanya nggih ngapunten nggih, manusiawi sebenarnya ya, orang itu kepingin dipuji atau seneng dipuji, bukan kepingin lah, seneng dipuji itu manusiawi. Sehingga kadang-kadang ketika kebaikan kita itu tidak dihiraukan atau dicueki atau tidak tidak dianggap, itu kadang-kadang ada yang sakit hati. Itu sebenarnya manusiawi. Kalau yakin jenengan ganok gaene dilempong ambek ganok gaene dipisui wong, milih ganok gaene dilempong nggih napa nggih. Kayak ganok gaene dipisui wong, waduh rasane iki apa ganok angin, ganok udan moro-moro dipisui kan ya gak enak nggih. Nah, tapi walaupun dipuji itu pasti semua orang suka, manusiawi. Tapi pujian itulah yang menjadikan amal perbuatan baik kita ini menjadi tidak ma'ruf di hadapan Allah. Itu yang berat. Karena kita sudah sering mencanangkan dalam sholat kita, dalam selesai sholat kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kalau ada kata segala, itu berarti sudah tidak ada sisanya. Bahasa gampangnya segala puji milik Allah, berarti selain Allah gak keduman, tidak kebagian. Sehingga kalau kita sudah mencanangkan bahwa pujian-pujian apapun itu yang paling tepat dialamatkan kepada Allah. Dengan artian saya
ini sebenarnya tidak pantas sama sekali mendapatkan pujian sebaik apapun saya. Karena kita mengatakan bahwa pujian itu milik Allah, maka ketika kita diberi pujian kok kita senang, saya kira ini merupakan penyelewengan ini. Ya. Kenapa? Karena ngeten loh Pak, contohnya bisa dikatakan kita tidak tahu malu di hadapan Allah. Wonten mobil Alphard atau mobil apapun saya, misalnya mobil bagus, terus jenengan ngadeg di jejere, sing duwe ndek jero wonten kanca, waduh rek mobilnya anyar rek, apik rek, cocok sampean setil kan. Kita dipuji bahwa kita dianggap punya mobil, padahal kita tahu bahwa kita tidak punya mobil. Terus sing duwe ndek jejere kene, cendelone dibuka pisan, ketok sing duwe. Terus bagaimana sikap kita? Pasti kita risih kan. Duwe gini ya, ngelem-ngelem aku. Misalnya kita bangga dengan pujian itu. Kira-kira ya napa? Mbek sing duwe dijulekno paling ya. Gaya tukang parkir ya kon parkir lah parkir. Dititipi tukang parkir wekku mobil aja gaya-gaya lho. Seperti itu. Masa kita tidak malu pujian yang dialamatkan kepada kita, yang kita akui bahwa itu bukan milik kita dan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Allah dekat, Allah di samping kita, Allah tahu tentang kita, Allah dekat dengan kita. Kok kita senang dan Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita bangga dengan pujian orang yang dialamatkan ke kita, apa kita tidak tahu malu dengan Allah? Ini ya, makanya publikasi kebaikan ini juga ujian loh ini. Apalagi biasanya shootingannya siji kok luhur, wah gila, tambah berat lagi saya ini ya. Ini berat wong siji wis abot nih. Karena ini kemungkinan menuai pujian itu ada. Waduh, kalau saya seneng, saya menikmati, bahkan ada itu dalam kitab-kitab tasawuf, orang yang menikmati pujian orang, di hatinya masih menikmati pujian, berarti orang ini tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sak monten. Kenapa? Kita sudah mencanangkan alhamdulillah, alhamdulillah ping 33 hari mari salat. Segala puji milik Allah, segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Lah kok kon sik ngentit ae, didik kudu ngentit ae. Sampai seperti itu, Masya Allah ya. Ya ini saya juga belajar Pak. Ya sekali lagi saya mengatakan bahwa memang dipuji senang itu manusiawi, tapi itulah manusiawi itu berarti bersifat nafsu juga itu. Ya kita harus melatih diri, melawan. Makanya ngeten mawon Bun. Saya itu sering punya pikiran seperti itu Pak ya, karena sulit juga ini ya, tidak gampang, tapi tidak apa-apa. Jangan katakan sulit terus kita tidak berusaha, tidak apa-apa. Yang penting ngeten mawon Pak, apapun sing jenengan lampai melakukan kebaikan di lembong jenengan seneng ya sudahlah, itu manusiawi. Tapi paling tidak jenengan harus berusaha melakukan sesuatu, ada perbuatan baik yang jenengan simpen, yang sekiranya ini tidak akan mendapatkan pujian orang. Barangkali amal-amal kebaikan kita yang dipuji oleh banyak orang ini tidak ada yang diterima oleh Allah. Barangkali loh Pak, saya tidak mengatakan pasti tidak diterima, mboten nggih. Barangkali tidak diterima oleh Allah, masih ada amal-amal yang ada yang kita lakukan di dalam sir, dalam kesenyapan, dalam hal-hal yang tidak diketahui oleh orang, sehingga ini yang tidak menuai pujian, tidak sempat diperhatikan orang, tidak diberikan apresiasi sama orang, tapi murni langsung sama Allah. Jadi jangan semua dipublikasikan, walaupun ada kata-kata syiar. Yalah, oke lah syiar ambil pamer itu ya, rada beda-beda tipis masalahnya nggih. Artinya kalau jenengan punya punya medsos ya ojo kabeh digawe status lah gini. Kemari tahajud gawe status. Alhamdulillah malam ini begitu indah bersimpuh di hadapanmu. Waduh. Dengan bersimbah air mata. Tobatku kepadamu adalah status.
sampai sujud selfie, sujudku ngene. Nggih, kudu ana sing disimpen lah Pak. Kula dhewe ngoten wis Bapak wis ceramahku ning ngarepe wong akeh anjen didelok wong akeh wis misal gak diterima gak apa-apa wis. Jadi sekali-kali kula ceramah dhewe Pak kaya gendeng ngoten niku nggih. Pek menawa iki sing diterima ambek Gusti Allah. Nggih mboten niku parek ceramah iku dawokno liya ya. Ya mungkin kebaikan yang lain wallahu alam kita berusaha untuk ya ada kebaikan-kebaikan yang kita sembunyikan walaupun sedikit tapi ada insya Allah itulah harapan kita yang menjadi ma'ruf yang nanti akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah pembukaan dalam kitab Kasyful Ghummah yang bermakna penyingkap apa Pak? Ketewuran bahasa kita penyingkap ketewuran, kerutan, kesedihan. Barangkali kita bisa mempelajari ini. Barangkali ya kita yang sekarang mungkin ada yang pikirannya rodok sumpek, niki memang gawe masker tapi gak ketara rek sumpek ya, mencucu gak ketara, merengut juga gak ketara. Alhamdulillah. Kula anggap jenengan mesem kabeh wis. Husnudon kula nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.